Salam adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, apa kabarnya? Ya, semoga adik-adik, mama, papa, semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita kembali beribadah dari rumah kita masing-masing. Alkitabnya sudah siap? Ya, siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya. Ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan semoga ibadah kita pada hari ini membawa sukacita buat kita dan kemuliaan buat Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan naikkan satu pujian, kita bersama-sama bernyanyi ya. Adik-adik udah siap kan? Baiklah adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan di dalam ibadah ini untuk kembali dapat mendengar, membaca, mempelajari, serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Kiranya Bapa, apa yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu itu dapat menjadi kekuatan kesegaran bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan ia penyertaan, berikan ia kekuatan agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya, sehingga kami yang mendengar dapat memahami dan mengerti apa yang Kau sampaikan, dan setelah kami paham, Engkau memberikan kami ketundukan hati untuk dapat mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi.
Ya, adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tadi kita sudah sama-sama disapa oleh Kak Lora sama Kak Dani. Nah, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman kita hari ini, hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Kita ambil dari Markus pasal 10. Markus pasal 10, ayatnya yang ke-46 sampai 52. Oke. Saya ulangi, Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ke-52. Nah, adik-adik sudah buka Alkitabnya, sambil buka Alkitabnya dan juga sambil mendengar cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena anugerah yang Kau berikan. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, temanya pada hari Minggu ini adalah maju tak gentar. Tadi kita sudah baca di Markus 10 ayat 46 sampai 52, di mana judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, Bartimeus adalah seorang buta yang sejak lahirnya, ya. Buta sejak lahirnya. Pada zaman Yahudi, orang-orang buta selalu pekerjaannya adalah menjadi seorang pengemis. Dan Bartimeus dia ada di jalan di gerbang pintu Yeriko. Pada saat itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya lagi jalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Jadi si Bartimeus sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke Yeriko. Dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus ini seorang yang sangat punya kekuatan ajaib. Dia bilang kekuatan ajaib karena dia bisa menyembuhkan, karena dia bisa membuat mukjizat yang begitu luar biasa. Sehingga dengan mendengar itu, dia sangat semangat ketika dia tahu Tuhan Yesus akan masuk ke Yeriko. Waktu Tuhan Yesus dan rombongan murid-muridnya masuk ke Yeriko, si Bartimeus menjerit, "Yesus, anak Daud." Dia manggil sekali. Tapi karena situ orang rame, ya kalau kita lihat di pasar, apalagi di pintu gerbang, ya di perbatasan, itu sangat ramai sekali. Sehingga dia merasa mungkin suara saya tidak kedengaran. Terus lagi banyak orang, dan dia juga karena dia buta mungkin akan disepelekan orang. Mungkin ada yang bilang, "Diam kau, jangan ribut kali." Panggil lagi, "Yesus anak Daud." Karena dia juga tidak merasa mendengar, dia semakin lebih kencang lagi, dia semakin lebih menjerit. Jadi, "Yesus anak Daud." Akhirnya Tuhan Yesus mendengarkannya. "Siapa itu?" Tuhan Yesus bilang, "Siapa itu? Suruhlah dia panggil ke sini." Ya, itu di ayat 49. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka manggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia manggil engkau." Lalu si Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang hendak ku perbuat kepadamu?" "Rabuni," aku, artinya celikan matanya. Lalu apa kata Yesus? "Imanmu yang menyelamatkan dirimu." Bukan dibilang karena aku, kamu dapat melihat. Tapi di ayat 52 saya ulangi lagi. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga mengalah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Di mana ada hubungan tadi saya bilang maju tak gentar. Bartimeus dengan dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sangat punya kekuatan ajaib. Dia percaya bahwa dia kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, matanya akan bisa melihat. Sehingga dia dengan tema kita maju tak gentar, apapun halangannya, walaupun dia buta, walaupun banyak orang, walaupun orang ramai, dia tetap memanggil Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Usahanya mengalami buah. Dan dia akhirnya apa? Dia dapat sembuh. Nah, kepada kita adik-adik semua di sini, dengan maju tak gentar, kita semua pasti punya masalah. Kita semua pasti punya harapan. Kita semua pasti punya cita-cita yang ingin kita impikan, yang ingin kita dapat hasil. Nah, sekarang bagaimana kita semua dapat meraihnya? Ya, atau kalau masalah bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Sama si Bartimeus,
Dia ada usaha. Usahanya apa? Dia berteriak. Kalau tidak dengar sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin bisa berkali-kali. Sama juga seperti kita. Kita punya masalah, kita punya beban berat. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah masalah saya ini supaya bisa selesai. Apakah cukup sekali berdoa? 2 kali berdoa? Tidak, tapi terus berulang-ulang. Makanya tema kita, maju tak gentar. Dan satu lagi, kalau kita berdoa, kita mengharapkan masalah kita itu selesai, kita harus percaya 100%. Jangan 50%, jangan 95%, ataupun 99%. Tapi harus 100% sama seperti Bartimius. Dia percaya 100%, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan matanya. Sehingga dia, walaupun banyak orang, walaupun dia buta, dia tetap bersikeras untuk memanggil Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan kesembuhan. Jadi buat adik-adik semua, seberat apapun masalah kalian, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepadanya. Dan apapun yang ingin kalian raih, cita-cita kalian, impian kalian, kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya 100% sama seperti Yesus. Karena kalau kita berusaha, kita berdoa, hasilnya akan memuaskan. Jadi buat adik semua, mari tetap semangat, jangan pernah putus asa. Walaupun di keadaan pandemi sekarang ini, tetap kita semangat, jangan pantang menyerah. Walaupun mungkin sudah di sekolah mulai lagi online, jangan pernah putus semangat juga. Mungkin juga ibadah sudah juga mulai online, tetap semangat. Jadi seperti tema kita, maju tak gentar. Kalau kita ada di benar, kita di yang benar, kita akan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kami, sehingga kami yang Kau ajari untuk dalam tema kami, maju tak gentar. Ajari kami senantiasa Bapa, seperti Bartimius yang berseru-seru hanya kepada Engkau dengan segala keyakinan bahwa semuanya itu akan dikabulkan. Dan apapun masalah kami yang sekarang kami hadapin, apapun harapan kami, apapun cita kami hanya tak berserah hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah berdoa dan juga bernyanyi. Tiba saatnya, ayo mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang tibalah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan dasar persembahan kita hari ini adalah kita ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil Demikian. kita memberikan Untuk persembahan, kita akan angkat pujian kita berikut ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Baiklah kepada kita semua adik-adik, papa dan mama, jika hendak mengumpulkan persembahan boleh kok. Bisa datang ke gereja, datang ke sekretariat kita, ataupun bisa lewat kris yang ditampilkan di layar pada saat ini. Persilahkan kepada kita semua. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan menutup dengan abang yang akan memimpin doa. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau telah berfirman kepada kami. Engkau telah membiarkan kami mengerti bagaimana firman-Mu. Dan kiranya Tuhan kami berdoa agar Engkau juga yang menguatkan kami, memberikan kami pengetahuan dan hikmat, agar kami bisa melaksanakan firman-Mu dengan baik, agar kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau tahu Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menunjukkan jalan kepada pihak gereja untuk bisa menggunakan persembahan yang telah kami kumpulkan dengan baik untuk demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, Engkau tahu pandemi masih ada di Indonesia dan di dunia ini. Kami harap kiranya Engkau menjauhkan daripada kami, dan juga kiranya pandemi bisa segera usai, agar kami bisa bertemu kembali dalam bersekutu di rumah-Mu ini, Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.